tajir nih. Siap. Pasti banyak nih. Wow, bener-bener tajir. Hanya karena rupiah, Rizal memilih untuk menjadi pelaku kriminal yang tak segan menghabisi nyawa korbannya. Akan tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Kejahatan terendus oleh aparat kepolisian. Bel, yuk. Rizal, berhenti. Udah Rizal, Anda kami tangkap dari kepolisian. Kamu kemana? Hah? Kemana kamu? Aku bilang kau jangan lari, ayo ikut aku. Bangun kau. Ayo ikut. Kau. Mama? Pa? Mahasiswa yang menginjak semester 3 ini memang telah lama tinggal in the kos dekat kampusnya. Ia selalu pulang ke rumah sekali dalam sebulan serta saat libur panjang. Ma? Pa? Astaga! Mama papa bikin kaget aja sih. Tumben-tumbenan banget. Iya dong. Iya, kami tuh nunggu kamu tuh dari tadi karena sebenarnya kami mau kasih kejutan buat kamu. Kejutan? Iya. Kejutan apa, Pa? Mama baik banget. Papa juga. Kuncinya. Kamu seneng pasti ya? Senang banget, Ma. Mama tuh sebenarnya nggak mau beliin kamu hadiah motor karena Mama khawatir. Kamu kan perempuan nih, kalau naik motor kan bahaya. Tapi papamu ini yang ngotot yakinin mama bahwa kamu sudah dewasa, harus mandiri. Makanya papa beliin motor. Tapi, Pa, Ma, Nita bersyukur bukan karena motor loh. Lalu kenapa? Melainkan dugaan Nita tadi keliru. Ternyata Mama sama Papa baik-baik aja. Sebuah kejutan tak terduga nyatanya didapatkan Nita dari kedua orang tuanya. Menjalani kehidupan seorang diri, terpisah jarak 150 km dari kampung halaman membuat kedua orang tuanya sedikit was-was akan keselamatan sang putri. Di neraka. Ingat, kalau di neraka kamu nggak boleh sombong, apalagi sampai menolak cinta gua. udah, kalau nggak banyak ngomong udah. Pak, Adalah obsesi terbesar Rizal untuk mengelola bagian tanah kebun yang dijanjikan menjadi miliknya oleh sang ayah sekembalinya ke kampung Suban Baru untuk memulai hidup baru. Rizal, kemana aja kamu, Nak? Kamu pulang, Nak. nggak usah banyak basa-basi Pak, Bu. Sekarang saya minta jatah tanah saya. Hei Rizal, kamu pulang-pulang gayamu udah kayak preman. Gak ada sopannya sama orang tua. Jatah tanah apa? Pak, Bu, nggak usah banyak ceramah. Sekarang serahin sini surat-suratnya. Surat-surat apa? Ya surat tanah lah Pak, Bu. Udah buruan. Hei Rizal,
Semua tanah yang kita punya sudah habis terjual buat ngurusi kasus kamu itu. Sekarang bapak sama ibu sudah nggak punya apa-apa lagi. Cuma kerja jadi buruh tani yang hidupnya susah. Mengerti? Bapak bohong. Pokoknya sekarang sini surat-surat tanah. Sini, Bu, buruan Pak. Rizal, sebaiknya kamu bersyukur pada Tuhan. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki hidup. Mulai sekarang berubahlah jadi orang baik. Orang jujur. Kamu ikut bapak aja kerja di kebun. Oh, jadi bapak sama ibu nyuruh saya ke kebun? Hah, ngapain capek-capek ke kebun? Kerja capek dulu nggak berapa. Dasar orang tua nggak ada gunanya. Udah. Sikap kasar dan bengis melekat di hati Rizal bahkan dalam menghadapi orang tuanya sekalipun. Yang ia pedulikan hanyalah harta agar tak lagi kembali menjadi pesakitan di Nusa Kambangan. Bayar dulu utang kamu. Aduh, si ibu. Utang mulu yang diomongin. Udah tergampang. Sekarang bikin dulu kopi satu-satu. Ini saya ada uang 20.000. Sekalian aja kasih kopi abangnya nih, Bu. Bang, pulang yuk. Oh yaudah yuk. Bang, duluan bang ya. Oh iya, iya. Entah apa yang ada di alam pikiran Rizal sebenarnya. Akan tetapi arah pandangan tajam terhadap kecantikan dan harta benda milik wanita belia bernama Nita sejatinya perlu diwaspadai. Meski tinggal di desa yang berbeda dengan Nita, tak lantas mengurungkan niat terselubung Rizal terhadap gadis berusia 20 tahun tersebut. Hati-hati, Bu. Neng, hati-hati dong, Neng. Ya, makasih ya Bang ya. Makasih ya bang ya. Kepala saya tadi pusing banget. Iya. Mau kemana sih? Mau ke kedai. Oh. Ngomong-ngomong, motornya bagus juga nih. Pasti mahal, Bu ya? Enggak juga sih Bang, enggak mahal. Ini motor pemberian mama sama papa buat kuliahku. Lain kali hati-hati lagi ya, Dea ya. Iya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Mah jalan nggak? Nit, bukannya dia itu yang orang-orang bilang baru keluar dari penjara ya? Nita kurang tahu deh Mah. Sempat terbesit kecurigaan dalam pikiran Widya dan Nita akan jejak masa lalu kelam dari Rizal. Apakah ada hubungannya dengan kasus ini? Udah, yuk kita jalan aja yuk. Ya. Dalam kesehariannya Rizal bekerja sebagai buruh tani di sebuah perkebunan milik salah satu warga. Ngomong-ngomong, motornya bagus juga nih. Pasti mahal, Bu ya? Enggak juga sih Bang, enggak mahal. Ini motor pemberian mama sama papa buat kuliahku. Kapan ya gua bisa punya motor bagus kayak cewek itu? Kamu udah tadi saya perhatiin kerja ngelamun aja. Bapak bawel amat sih Pak, mentang-mentang yang punya kebun. Nggak usah belagu deh Pak. Kamu berani sama saya? Berani lah Pak, takut. Maaf, Pak. Saya duduk. Maafkan anak saya, Pak. Apalagi sih Anak Pak? saya masih belajar di sini. Udah, nurut aja, nurut. Maafkan anak saya, Pak. Makanya kasih tau sama anaknya. Kerja di mana sih? Mondok apa nyalon? Anak saya sebelumnya mondok, Pak. Ya Pak, saya pesantren di Nusa Kambangan. Menyandang predikat sebagai seorang residivis yang pernah mendekam di lapas Nusa Kambangan, membuat Rizal kian menakutkan dan dibenci masyarakat. Namun apakah ia nekat merampok Nita dan kembali mendekam di balik jeruji besi? Kok kargo pada kering semua sih? Karet kering, utang nih 500.000 aja nggak kebayar.
mau bayar pakai apa? Utang 500.000 kalau karet kering. Masa iya 500.000 nggak kebayar? Wah, ini gue jangan sampai balik kerja lama. Persoalan hutang dan kehidupan yang serba kekurangan menjadikan dilema bagi Rizal dalam mencari jalan keluar terbaik untuk masalah. Mbak, kalau Mbak nggak marah-marah, cakep minta ampun Mbak. Kalau belum punya pacar, yuk pacar sama saya aja. Maaf ya, saya nggak suka sama penjahat kayak kamu. Apakah masa lalu Rizal akan kembali menghantui dan membuatnya kembali pada lembah gelap yang serupa? Sini aja, Mas. Iya, sini. Kenapa gua jadi ingat mulu ya sama cewek-cewek itu? Ini sudah, Mah. Atau bila perlu, setiap cewek berhijab, gua jahatin. Mah, Nita pengen deh, Mah. Jodoh Nita juragan karet. Bisa aja kamu mau nyari jodoh juragan karet. Tapi emang oke lah kayak gitu, bagus. Ya. Tapi, Mah, yang baiknya kayak Mas Joko dari Dusun 4. Mah, kita bersihin dulu ya, Mah. Ini baru cewek. Cakep, putih, pakai hijab. Pasti soleha ini. Cocok buat gue. Pesona akan kecantikan Nita sempat membuat Rizal mabuk kepayang, menimbulkan hasrat terpendam untuk dapat memiliki wanita yang baru dikenalnya itu. Mah, itu siapa, Mah, yang ngeliatin Nita? Itu kenapa ya? Nggak tahu, Mah. Kayaknya tatapannya aneh deh. Pergi yuk, Mah. Ayo. Ayo. Malas banget ke kebun. Ngapain diri aja. Kerjaan banyak, duit nggak ada. Sebuah pertemuan tak sengaja nyatanya pernah terjadi antara Abdul, ayah Nita, dengan Rizal. Sedari awal Abdul memang memiliki firasat buruk akan hal itu. Kayak kenal ya. Apa jangan-jangan dia pemuda desa Subahan Baru yang dulu di penjara itu ya? Abdul, kamu ngapain di sini? Itu si Rizal ya? Bapak ketemu dia juga? Barusan papasan sama saya. Serem ya? Kamu, ya habis gimana sih Pak? Saya was Pak. Dia kan yang waktu itu bunuh orang Pak. Yang pernah merkosa itu loh Pak. Kalau nggak salah dia di penjara itu hampir 10 tahun ya di Nusa Kambangan. Kecemasan warga desa menanti akan kehadiran sosok Rizal dalam lingkungan mereka juga turut dirasakan Abdul, ayah Nita. Udah, yuk Pak. Mah, Pak, pokoknya nanti secepatnya Nita bakal ajak Mama sama Papa jalan-jalan ke Palembang. Gampang lah itu. Yang penting sekarang kamu fokus dan prioritaskan kuliah kamu dulu. Gak usah mikirin papa sama mama deh. Iya, Pak, beres. Meski tinggal jauh dari kedua orang tuanya, tak pelak membuat Nita